Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terhubung dengan Engkau. Kami melekat di hati-Mu. Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kami mengucap syukur. Hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang kami jalani bersama Tuhan. Karena itu ada kekuatan, ada anugerah. Tuhan menopang kami hari ke hari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Mari hamba berdoa Tuhan, urapi pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelakunya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Coba lihat kiri kanannya, katakan, siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Well, saudara-saudara, ini kebaktian yang ketiga yang saya layani pada hari ini. Saya mengucap syukur karena dari pagi Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan. Tadi pagi saya bangun jam 3.45 saudara. Supaya masih bisa berdoa untuk bersiap melayani pada hari ini. Jadi kesempatan peluang seperti ini saya sangat syukuri. Karena memang sebagai orang-orang yang telah mencicipi kasih karunia Tuhan, kita perlu hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin saudara. Hari-hari itu berharga. Tadi di ibadah kedua, sebelum masuk ibadah kedua, saya masih berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Gembala dan Ibu, Pak Wiweko, sebelum beliau melayani perjamuan kudus di gereja cabang. Dan saya baru di ibadah pagi mendengar kabar bahwa ada kedukaan yang dialami oleh keluarga besar daripada Pak Wiweko dengan berpulangnya adik beliau ke rumah Bapak. Ya, jadi saya menyampaikan juga turut merasakan kedukaan yang dialami oleh keluarga besar. Tentu seluruh jemaat dari GBI Lipo Cikarang mengalaminya. Khususnya saya berdiri di panggung pada hari ini turut melayani bersama-sama dengan tim pujian penyembahan. Tadi di ibadah kedua saya katakan bahwa Pak Adrian ya. Pak Adrian telah membangun tim pujian penyembahan sehingga jemaat hari ini masih bisa merasakan berkat Tuhan dari pujian penyembahan. Sudah diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Kita bersyukur ada seorang hamba Tuhan yang bersedia, berdedikasi membangun tim ini sehingga setelah berpulangnya beliau ke rumah Bapa, gereja masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, ucapan syukur pada Tuhan, merayakan kehidupan beliau. Ya, tadi saya lihat di layar keluarga sepertinya hadir di ibadah ya. Ada di sebelah mana keluarga tadi saya lihat di layar. Saya turut berduka cita ibu dan anak-anak. Tuhan beri kekuatan ya. Tuhan beri penghiburan. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, memang hidup kita adalah hidup karena percaya dan setiap hari itu betul-betul berharga. Betul ya saudara ya? Ada orang bilang, wah meninggalnya usianya masih muda. Kok masih muda sudah berpulang ke rumah Bapa? Wah saudara, siapa yang mau atur orang mau dipanggil pulang umur berapa? Betul gak saudara? Ya, siapa mau atur begitu? Ya, kadang-kadang bilang 40-an masih muda dipanggil Tuhan. Yesus meninggal umur berapa? Nah, umur berapa? 33 saudara. Waduh, muda banget, betul gak? Jadi urusannya bukan mengenai mati muda saudara. Urusannya adalah apakah kita mati selesai. Amin. Kita perlu menyelesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan pada periode hidup kita di bawah kolong langit ini. Katakan mati selesai. Kalau belum selesai jangan mati. Apalagi kepingin mati. Bahaya, betul gak? Jadi gak bisa ancam-ancam bilang, aku pergi dulu ya, pergi dulu. Mau pergi kemana? Gitu kan. Gak tahan aku karena ditinggal pacar. Jangan, kalau belum selesai jangan mati. Kita perlu menyelesaikan, betul gak?
Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik. Itu istilah bahasa Inggrisnya finish well. Dan kalau saudara finish well, maka di garis finish itu saudara akan ketemu Tuhan yang berkata, well done, my good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Betul gak saudara? Saudara mau dengar Tuhan berkata well done gak? Katakan done. Bahasa Inggris itu kan, bukan dan kata sambung. Well done. Jadi bukan well preached, bukan well quoted, tapi well done. Baik sekali perbuatanmu. Kita tidak diminta menjadi penonton di pinggiran dan dari tim hore. Saudara, berapa banyak orang tahu tim horenya sepak bola itu bisa lebih heboh daripada pemain sepak bolanya. Udah gitu digoblok-goblokin lagi tuh orang yang ada di arena pertandingan itu. Bodoh kali kau, kenapa kau tendang ke sana? Mustinya ke sana. Orang kayak gitu suruh masuk di lapangan. Coba kau kalah kau. Orang kalau jadi komentator tuh paling, udah kayak dia aja ahlinya gitu kan. Sekali-kali masuk dalam pertandingan. Saudara, sekali-kali turut serta di ladang Tuhan. Sing-singkan lengan bajumu. Dan coba lihat masih bisa jadi komentator atau tidak. Kita perlu bertekun saudara ya. Dan punya cita-cita. Kalau selesai di bumi kita mau selesai dengan gilang gemilang. Amin. Lihat kiri kanannya katakan ayo bertanding yang benar. Amin saudara ya. Nah saya bersyukur gereja ini melakukan live streaming sehingga rekaman-rekaman rupanya ada secara online. Tadi pagi saya sharing firman Tuhan mengenai bagaimana menjadi agen transformasinya Tuhan, agents of transformation. Kemudian di ibadah yang kedua saya bicara mengenai transform by the gospel. Jadi topiknya berbeda dan berkelanjutan. Maka di ibadah yang ketiga ini saya akan lanjutkan apa yang tadi saya sampaikan di ibadah sebelumnya. Jadi saudara-saudara untuk menyambung itu silakan nanti kalau sudah selesai ibadah, sudah selesai makan capcay dan dimsum, makan siang. Kalau itu makanannya atau ketoprak pun atau gado-gado apalah. Udahlah saya gak tahu makannya apa gitu kan. Pokoknya makan, betul ya? Bilang kiri kanan, pokoknya makan. Itu aja. Ya mau nasi campur, mau nasi goreng, terserah. Pokoknya makan. Kelar makan kalian, sudah happy-happy di mall. Lalu ada waktu sebelum tidur. Nah coba lihat. Videonya ibadah pertama kedua jadi nyambung semuanya. Boleh begitu ya? Saya menyapa saudara-saudara yang juga hadir secara online dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan juga turun atas saudara sementara pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Nah sekarang kita mau lanjutkan saudara. Jadi ini kelanjutan, katakan kelanjutan. Jadi tonton serinya ya. Ya elah emangnya film aja, emangnya drakor aja berseri. Khotbah boleh berseri juga. Ya. Nah ini saya lanjutkan dari slide nomor 7. Jadi tim multimedia, terima kasih. Kita tepuk tangan buat tim multimedia dulu ini. Very good. Ya, saya sangat ditolong oleh mereka. Nah kita lihat dari slide yang ke-7. Saya mau ajak saudara lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ayatnya tertera di layar, kita baca bersama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kata-kata penting yang saya hadirkan di layar itu dengan warna merah saudara. Coba kita simak baik-baik. Yang pertama adalah bahwa Allah turut bekerja. Katakan saya tidak bekerja sendiri. Jadi udah ya, kaset rusak itu dibakar aja. Jangan bilang, kau gak tahu hidupku ini, aku sendiri. Yang kayak gitu. Katakan kau tidak sendiri. Karena ada Allah yang turut bekerja. Amin. Senggol kiri kanannya bilang kau tidak sendiri. Ini memang sendiri lagi. Nggak ada itu. Itu nggak cocok sama kita ya. Karena ada Allah turut bekerja. Dan penyertaan Allah jelas sekali bukanlah penyertaan yang pasif. Tahu penyertaan yang pasif? Itu sama kayak banyak orang-orang Kristen pasif.
Aku sekedar hadir dan menonton. Tuhan tidak pernah sekedar hadir dan menonton. Allah adalah Allah yang turut serta. He is in the business together with you. Menjalani hidupmu, menjalani lika-likumu, menjalani kesuksesan dan kegagalanmu, menyertai kamu dalam kelimpahan dan kekurangan, menyertai kamu dalam kondisi sehat maupun sakit. Dia turut menyertai Anda sekalian, dan penyertaannya bukan penyertaan yang pasif. Dia menyertai Anda, dikatakan di sini turut bekerja. Jadi Tuhan bukan sekedar ngikut dompleng hidup Anda kayak Anda digonceng pakai motor. Tidak. Tuhan hadir untuk bekerja dalam kehidupan Anda. Tuhan berperan serta secara aktif dalam kehidupanmu. Saudara bilang, kok aku belum rasa ya, aku belum lihat ya. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat menyerah. Ada Tuhan di balik layar dalam kehidupan kita. Dalam kesusahan, dalam kegembiraan. Ya, seperti janjinya orang menikah di altar. Dikatakan dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, dalam kelimpahan dan kekurangan, sampai maut memisahkan. Haleluya. Tuhan turut menyertai saudara. Dan penyertaannya adalah penyertaan yang bekerja. Kalau belum kelihatan, jangan menyerah sekarang. Amin. Katakan belum kelar. Katakan belum kelar. Saudara yang sedang berdoa untuk mujizat. Anda bilang, mana doaku belum dijawab. Mana belum ada terobosan. Tuhan tidak hadir. Tunggu dulu. Tuhan hadir. Kamu cuma belum lihat saja. Kadang-kadang terlampau cepat orang menyerah. Mujizat sudah di depan mata. Mereka sudah menyerah. Sudah lepas. Waduh, padahal tinggal satu langkah lagi saudara. Katakan, jangan menyerah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan kebaikan. Jadi lihat, penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang aktif dan kreatif. Bukan penyertaan yang pasif. Dan penyertaan yang aktif dan kreatif itu adalah untuk mendatangkan kebaikanmu. Kalau Anda berkata, tapi belum baik-baik, berarti belum kelar. Iya, betul ya. Firman Tuhan berkata di perjanjian lama, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku miliki mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan, untuk memberikan hari esok penuh pengharapan bagi kamu. Amin. Berarti ada ultimate goal gak? Ada ujungnya gak di situ? Ujungnya apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau hari ini masih memble, berarti belum kelar kan? Jangan tutup buku dulu. Karena ini belum bab yang terakhir. Ngerti ya saudara? Kalau kita nonton film, bagian paling ujung akan muncul di layar tulisannya apa? The end. Udah selesai itu. Jadi saudara kalau belum lihat ada akhir yang luar biasa, berarti belum ending. Ada satu hamba Tuhan bilang gini, jangan kamu kasih titik. Tuhan cuma suruh kasih kau koma saja. Jangan langsung tutup buku. Karena kau masih di tengah-tengah perjalanan. Amin ya saudara ya. Jadi Anda yang masih sedang dalam pergumulan sekarang, pegang firman Tuhan ini baik-baik. Akan mendatangkan kebaikan. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Ya segala sesuatu, gitulah maksudnya kan. Segala sesuatu itu artinya apa? Yang bagus, yang jelek. Kalau bahasa Inggris bilang, the good, the bad, and the ugly. It's all in the hands of God. Di tangan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, semua yang cemplang, yang gak bagus, yang menjijikkan, yang kotor. Termasuk yang bagus-bagus, kita suka seneng ngomong yang bagus-bagus, betul ya? Oh yang bagus-bagus kita kurasi, kita munculkan di Instagram, di sosial media. Oh, saudara jangan pikir tuh foto-foto sosial media tuh, wih bagus sekali hidupnya. Itu yang dibidik sama kameranya, yang berantakan dia nggak bidik saudara. Itu yang sudah dipupur-pupur. Udah gitu pakai filter laginya semuanya. Dempulan semua gak kelihatan. Yang cewek-cewek bilang, ih Pastor Evelyn tahu aja. Iya tahu lah, skincare kan lo. Kelihatan semua yang bagus-bagusnya di filternya sampai, mukanya kenapa jadi bagus sekali gitu. Itu filter. Lihat aja aslinya ntar gimana. Jangan kaget ya.
Nah saudara, itu cuman yang bagus-bagus. Tapi kan ada yang gak bagusnya. Nah kita manusia suka menampilkan yang bagus saja. Kita mau tampilkan di ending. Yang sudah terobosan. Yang bagus-bagus kita munculkan. Saya mau bilang sama saudara. Tuhan itu bukan hanya tertarik untuk Anda terima terobosan. Tuhan mau perhatikan proses menuju terobosan itu. Karena Anda tidak bisa menghalalkan segala cara. Demi bisa dapat apa yang Anda mau. Demi bisa dapat pokok doa yang Anda mau. Tidak, prosesnya itu penting. Makanya firman Tuhan berkata, segala sesuatu, semua ramuannya, semua lika-liku hidup, semua detail-detail hidup yang kita pikir, itu kan gak penting. Banyak kita selalu pikir gitu kan, itu kan gak penting, itu gak penting, gak penting, gak penting, gak penting. Nah ini yang penting saja. Enggak, Tuhan juga ada di dalam detail-detail itu. Amin saudara. Jadi bagaimana kita bereaksi atau meresponi kehidupan ini, mata Tuhan melihat. Dan Tuhan berkata, aku ada dalam detail-detail hidupmu. Dan aku mau mengupayakan kebaikan bagi hidupmu. Sudah dikatakan ini semua dinamika ini terjadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kata berikutnya adalah rencana. Katakan Tuhan punya rencana buat saya. Jadi hidup Anda itu bukan accident, bukan kebetulan. Anda ada untuk saat seperti ini karena memang ada Tuhan di balik layar kehidupanmu. Amin saudara. Susah senang, sakit sehat, di atas atau di bawah, di promosi atau di demosi, Allah terlibat dalam detail kehidupan itu. Kita perlu menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Lord, all the good, all the bad, all the ugly, semua yang bagus-bagus yang suka dilihat orang Tuhan, maupun semua yang kotor, yang menjijikkan, yang aku simpan dan tutup-tutupi, seluruhnya aku serahkan kepadamu. Lord, I give my life to you. Kalau Tuhan bisa pakai, silahkan Tuhan pakai. Semua yang bagus maupun yang busuk-busuk di dalam saya. Karena hanya Tuhan yang mampu mendaur ulang kehidupan seseorang. Sehingga yang baik bisa muncul dari kehidupan yang rusak. Amin saudara. Hari ini kita melihat, saya ingin bawa saudara untuk menunjukkan bagaimana Allah turut bekerja. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and we know that all things work together for good. Itu bahasa King James Bible-nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saudara, kita lihat kata berikut ini, work together. Katakan work together. Work together itu bahasa Grekanya adalah sinergeo. Yang dari kata sinergeo ini muncul turunannya kata sinergi. Anda tahu sinergi? Cocok, pas, fit, sinergis bersama-sama. Saudara, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sinergio ini adalah turut bekerja. 3 kali digunakan dalam perjanjian baru. Bekerja sama, 1 kali dipakai di perjanjian baru. Teman-teman sekerja, 1 kali dipakai di perjanjian baru. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan sinergio adalah to work together, help in work, be partner in labor. Menjadi partner, katakan rekan kerja. Saudara tahu, Tuhan adalah partner kehidupanmu. Dia turut bekerja sebagai tim kerja Anda dalam hidup ini. Keren banget sih. Tim kerjamu siapa? Ada orang kemarin cerita sama saya. Pastor Evelyn, sepupu saya itu timnya gubernur di Kalimantan. Dia ikut menyertai tim gubernur. Itu sambil ngomongnya tuh wajahnya tuh. Ya memang lah kalau punya saudara kerja di pemerintah, jadi tim kerja gubernur atau di DPRD kan kayaknya bagaimana gitu ya. Bener kan? Ya. Adalah rasa bangga nepa-nepa dikit. Lu gak? Jadi tim kerjanya gubernur. Saudara jangan mau kalah lah ngomong kayak gitu. Kau gak tahu tim kerjaku, kau tim kerja saudaramu, tim kerja gubernur. Aku tim kerjaku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Itu loh yang bikin matahari. Bukan mall. No, matahari. Tunjuk ke langit. No, yang bikin itu tim kerja AI. Jangan orang Jaksel aja bisa ngomong kayak gitu. AI punya tim kerja juga keren.
Yang bikin ono, yang bikin ono. Yang bikin langit, yang bikin bulan. Itu tim kerjaku itu. Cuman ya. Orang kayak jadi staf sus katanya. Staf sus. Itu rasanya udah luar biasa. Ya, ada kawan saya itu staf sus, menteri. Salah satu kementerian. Itu bilang, kartu ini kartu nama saya kasih ke Pas Evelyn, jangan ngomong, enggak usah ngomong sama orang-orang. Kalau cerita jangan bilang orang-orang, saya staf sus, menteri. Itu kan kayak gimana sih, sebenarnya mau merendahkan tapi meninggikan apa gimana ya. Ada pun orang-orang kayak begitu saudara. Jangan cerita-cerita, tapi ini saya staf sus. Saudara kalau ada orang ngomong kayak gitu, oh gitu aja, oh. Tim kerjaku juga keren. Kan begitu saudara, betul gak? Your partner in labor. Dalam jerih lelahmu menjalani kehidupan ini. Tuhan mengambil posisi sebagai partner kerja Anda. Katakan saya tidak kerja sendiri. Ya, to put forth power together with and thereby to assist. Kata sinergio ini adalah to put forth power together. Mengeluarkan kekuatan secara bersama-sama. Dan karena itu, and thereby to assist, untuk menopang, untuk menolong Anda. Sudah mengerti sekarang Allah turut bekerja? Jadi jangan bilang, susah-susah kali hidupku ini seorang diri aku. Kalau kita ngerti firman Tuhan sih gak begitu ya. Karena Tuhan menopang Anda melalui kehidupan ini. Enak ya kalau belajar firman Tuhan, memang tertolong pun kita ya. Nah sekarang kita lihat samplingnya. Bagaimana ini Allah yang turut bekerja ini. Saudara, kita lihat Alkitab ya. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul saudara. Jadi Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Saudara tandai Alkitab Anda, mungkin waktu tidak cukup untuk kita baca seluruhnya. Tapi konteksnya saya mau jelaskan kepada Anda bahwa pada kali itu Paulus beserta tim pelayanannya pergi ke daerah yang bernama Makedonia. Tapi menariknya mereka pergi ke sana setelah terlebih dahulu Roh Kudus mengintervensi agenda pelayanan mereka. Jadi dikatakan pada ayat yang ke-5 atau yang ke-6 bahwa Paulus beserta rombongan pelayanan itu melintasi daerah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil ke Asia. Ini Bapak hamba Tuhan nih namanya Brur Paulus itu maunya mereka itu pergi memberitakan Injil ke Asia saja. Mereka mau main di area yang mereka cukup familiar, Asia saja nih. Tapi Roh Kudus mencegah, katakan Allah turut bekerja. Ya saudara, Allah turut bekerja, nggak boleh di situ. Oke, lalu mereka jalan lagi saudara, ayat 7 berkata, mereka mau ke Misia, mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Katakan Allah turut bekerja. Nggak boleh juga saudara. Ini makanya hamba-hamba Tuhan kita mesti peka bagaimana Tuhan menuntun kita, kemana Dia akan bawa kita saudara. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka tiba di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Jadi dia dapat mimpi, katakan mimpi. Katakan Allah turut bekerja. Saudara, dalam hidup ini kita penting sekali memperhatikan bagaimana Allah turut bekerja, memberikan tanda-tandanya, signal-signalnya untuk mengarahkan kita berjalan dalam lika-liku hidup. Lalu kemudian setelah apa yang mereka lihat itu, mereka jadi tahu, oh Tuhan itu mau kita pergi ke Makedonia. Maka saudara, ayat 11, kita lompat ayat 11, dikatakan, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Neapolis ini kota pelabuhan saudara. Lalu dari situ kami ke Filipi. Jadi tiba di Neapolis, mereka masuk lagi ke daratan dan tiba di satu kota yang bernama Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan orang Roma.
Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul. Saudara perhatikan ayat-ayat ini, nanti kita bahas ini. Jadi ini petanya saudara. Ya. Lingkaran yang pertama itu wilayah daerah Asia. Beberapa tempat yang tadi kita baca di teks Alkitab muncul dalam peta ini saudara. Itu wilayah Asia. Asia sebagai provinsi saudara ya. Bukan sebagai benua ini. Tapi juga dia bagian dari suatu benua Asia saudara. Jadi kita lihat ada Bitinia di situ. Ada Tiatira di dekat lingkaran berwarna kuning di bawah situ saudara. Jadi kita lihat bahwa mereka maunya di situ, tetapi Tuhan berkata lewat penglihatan, ada orang melambai-lambaikan tangan mengajak mereka pergi ke Makedonia. Nah Makedonia itu di mana? Itu wilayah yang di atas itu Makedonia. Itu wilayahnya saudara. Dan memang ada kota yang namanya Makedonia. Ada Tesalonika itu wilayah Makedonia saudara. Lalu mereka akhirnya tiba di satu tempat yang namanya Filipi. Saudara lihat ya, saya kasih garis itu ke Filipi. Dan di situ mereka bertemu pada hari Sabat dengan perempuan-perempuan yang ada di pinggir sungai. Ya. Karena di situ adalah tempat sembayang orang Yahudi. Lalu ayat 14 berkata, ada seorang perempuan saudara di situ dari yang berkumpul di pinggir sungai, namanya Lydia, turut mendengarkan. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, dia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi saudara, Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Tadi teksnya saya sudah jelaskan bahwa ada penglihatan yang dilihat oleh Paulus yang mengarahkan dia ke Makedonia, yang mencegah dia untuk memberitakan Injil di Asia. Katakan Allah turut bekerja. Ya. Tuhan mengarahkan. Tuhan mengatur langkah-langkah orang benar. Saudara, pada saat Tuhan mengintervensi hidup kita, izinkan dia intervensi kita. Karena segala intervensi Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Saudara suka diintervensi? Banyak orang tidak suka diintervensi. Kita ngotot. Sudah kurencanakan begini. Kenapa Tuhan batalkan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Kita gak pernah terlalu yakin saudara rupanya bahwa Allah bermaksud baik buat kita. Tapi saya mau yakinkan kepada Anda hari ini bahwa tenanglah jiwaku, tenanglah jiwamu saudara. Karena kita sebetulnya sedang ditangani oleh Allah yang berbuat baik kepada kita. Bapa yang tahu bagaimana memberkati hidup kita. Jadi pada saat kita diintervensi, izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Paulus dengan tim pelayanannya diintervensi Tuhan. Tidak boleh lanjut kerja di Asia. Mereka harus ke Makedonia. Mereka tunduk saudara dan pergi seperti rencana Tuhan ke Makedonia. Di sana mereka tiba di Filipi. Mereka ketemu apa di Filipi saudara? Alkitab berkata mereka pada hari Sabat mau sembahyang. Mau cari sinagoga. Tidak ada sinagoga saudara. Kenapa tidak ada sinagoga? Saya periksa Alkitab. Ternyata untuk sinagoga berdiri perlu ada 10 orang laki-laki Yahudi dewasa saudara. Kalau tidak ada 10 gak bisa ada sinagoga. Jadi waktu Paulus sampai di sana tidak ketemu dia tempat ibadah, tidak ada sinagoga. Ya oke, kalau tidak ada sinagoga berarti kurang nih orang laki-laki. Katakan kurang orang laki-laki. Kenapa bisa kurang orang laki-laki? Orang laki-laki sibuk kerja kah? Tidak mau ibadah apa bagaimana? Di banyak gereja memang banyak perempuannya saudara. Ya, coba lihat di satu baris Anda banyak laki-laki atau banyak perempuan? Di mana-mana sih begitu kayaknya, ya kan? Lalu dia ketemu akhirnya, oke, kalau tidak ada orang Yahudi, kalau tidak ada rumah sembayangnya, mereka akan cari sungai karena perlu air bersih mengalir untuk ritual purification, untuk cuci kuping, cuci tangan segala ya, untuk wudunya gitu loh saudara. Dia perlu cari air mengalir. Nah waktu dia pergi ke
pinggir sungai ketemu dengan apa? Women Fellowship. Ketemu dengan WBI barangkali. Karena ketemu dengan perempuan-perempuan. Halo, hari ini ada perempuan di sini, lambaikan tangan. Perempuan. Banyak banget nih perempuan. Perempuan bersekutu di pinggir sungai, saudara loh. Dan perempuan-perempuan yang bersekutu di pinggir sungai itu, salah satunya bernama siapa? Lydia. Saudara, Lydia ini bisa saja nama, tapi waktu kita teks dan gali firman Tuhan, Lydia itu bisa saja indikasi dari mana orang ini berasal. Jadi maksudnya perempuan Lydia atau perempuan dari Lydia. Karena Lydia itu, saudara, kalau kita lihat di peta adalah di wilayah Tiatira. Di wilayah Tiatira ada tempat namanya Lydia, dan ini adalah tempat penghasil dari kain ungu. Kain ungu terbuat dari apa? Kerang-kerang laut, saudara. Yang kalau dipecahkan maka bagian dalam kerang itu akan mengeluarkan cairan yang berwarna ungu. Yang kalau diproses akan menjadi bahan pewarna kain. Ya kita lihat aja kalau kain mau dijual, saudara, 1 meter kali 1 meter aja. Kira-kira berapa kerang itu untuk mewarnai kain itu, betul gak? Jadi kain ungu ini adalah komoditas yang mahal yang diproduksi oleh wilayah Tiatira dan Lydia, saudara. Pertanyaannya, berarti perempuan ini adalah perempuan pengusaha, pedagang kain yang daftar kliennya adalah penggede-penggede, orang-orang kaya di wilayah Filipi, di wilayah Tesalonika, di wilayah Makedonia. Itu mungkin dalam daftar customernya, saudara. Katakan perempuan pengusaha. Ada pengusaha di sini perempuan? Gak usah angkat tangan, nanti susah. Ya. Namun saudara, kita lihat bahwa Allah turut bekerja mengarahkan tim pelayanan ini untuk berangkat ke tempat yang jauh. Ini kurang lebih 300 km jauhnya, saudara, jauh sekali. Ini perempuan melangkah dari Tiatira, jauh sekali dia ada di Filipi. Tapi disitulah mereka bertemu. Di mana? Di pinggir sungai. Katakan permulaan yang sederhana. Tapi Alkitab berkata, dari perjumpaan yang sederhana itu, perempuan yang bernama Lydia ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Lalu dia dan seisi rumahnya dibaptis. Seorang perempuan, pengusaha. Saudara, Allah turut bekerja, jangan main-main. Setiap kali perjumpaan yang diagendakan oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan yang lebih besar. Saudara, waktu kita baca Alkitab, salah satu surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi. Di mana? Siapa jemaat pertama gereja Filipi? Siapa? Jangan bengong pun, tadi sudah kujelaskan. Siapa jemaat pertamanya? Lydia, saudara. Itu Lydia. Itulah jemaat pertama dari gereja Tuhan di Filipi. Terus kita tanya, gerejanya buka di mana? Di mana gereja ini buka? Di rumahnya Lydia. Dan saudara tahu Filipi itu di mana? Benua Eropa itu sudah hitungannya. Jadi dari Asia masuk ke Eropa. Siapa yang sudah pernah jalan-jalan tur ke Eropa? Jangan angkat tangan, nanti menyebabkan kesenjangan sosial. Sudah, kalau belum berdoa saja, kita berdoa. Satu hari kita mendarat di Eropa. Tapi saudara, di Eropa perkembangan gereja yang luar biasa. Siapa pernah duga awal mulanya itu di mana mulainya? Di pinggir sungai itu. Fellowship wanita. Jadi jangan main-main sama WBI ya. Siapa yang udah ikut WBI? Oh jangan, salah tanya. Siapa yang belum? Begitu dong. Karena kita tidak pernah tahu dari permulaan yang sederhana apa yang Tuhan buat. Gereja-gereja Eropa yang berkembang hingga abad kini. Itu dimulai dari seorang petobat pertama di pinggir sungai. Yang bernama Lydia, seorang wanita pengusaha. Saudara, jangan main-main. Pada saat kita ada berjalan dalam rencana Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun bisa dikirim untuk menjumpai Anda. Mengawali pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup ini, saudara. Jadi tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Katakan Allah turut bekerja.
Saya mau bilang kepada saudara, saudara yang hadir pada ibadah ketiga ini, tidak ada yang kebetulan Anda mendengarkan suara saya. Dalam perjumpaan yang singkat, menyimak firman Tuhan seperti ini. Hal-hal yang kadang-kadang rasanya otak kita sulit cerna. It's okay kalau kadang-kadang sulit dicerna. Tapi pada saat roh kita berkobar-kobar, menerima pemberitaan firman Tuhan, get ready. Tuhan sedang siap-siap mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Anda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena pada saat Anda bersedia, pada saat Anda berkata, here I am God, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, maka get ready. Anda tidak pernah tahu langkah berikutnya apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Saudara tidak pernah terbayangkan bahwa gereja mula-mula di benua Eropa itu dimulainya oleh seorang perempuan yang dijumpai oleh Paulus di pinggir sungai. Makanya kalau kita baca surat Paulus di Filipi, Anda akan gentar melihat, wow, jadi gereja ya. Wow, bertahan ya. Saudara, yes. Dan itu dimulai karena Paulus yang taat, Allah menuntun dia. Tapi juga karena ada satu perempuan yang bersedia menerima pemberitaan firman Tuhan. Makanya kembali kepada Roma pasal 8 tadi, Allah turut bekerja, bersinergi, menjadi partner dalam kehidupan kita, partner dalam pelayanan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin Lydia tidak pernah duga, Tuhan mau mulai gereja dari orang seperti saya. Yes, you will be surprised. Pada saat Anda persembahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Anda memberikan kebebasan, keleluasaan untuk Tuhan pakai kehidupanmu dalam cara-cara yang istimewa. Alkitab bilang, mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Anda yang berkata, Pak Evelyn, saya mau tuh dipakai Tuhan seperti itu. Saya mau Tuhan bisa memulai perkara-perkara yang mataku belum pernah lihat. Kalau Tuhan bisa pakai, saya mau jadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Aku juga gak tahu akan dipakai seperti apa. Tapi kalau seperti itu caranya, ternyata gak sia-sia ya untuk menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang mau seperti itu, saudara angkat tangan. Saudara yang angkat tangan, saya minta mengambil langkah iman untuk bangkit berdiri. Saudara, 32 tahun yang lalu, saya pun mengangkat tangan di tengah-tengah ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong di Jakarta Design Center. Dan pada saat itu beliau berkata, siapa di antara kamu yang mau dengan sederhana memberikan hidup untuk Tuhan pakai dengan cara-cara yang unik. Evelyn yang masih belia maju ke depan dan saya berkata, saya mau Tuhan. Kalau kau bisa pakai gadis belia ini, aku serahkan hidupku buatmu. Saudara, semenjak hari itu sampai hari ini, saya sendiri terheran-heran akan apa yang Tuhan kerjakan di hidup saya. Anda yang berkata, oke, saya mau. Silahkan Tuhan, kau punya kebebasan untuk pakai hidup saya. Kalau kau bisa pakai orang yang namanya Lydia, yang fellowshipnya aja di pinggir sungai. Sungai itu bahasa keren saudara. Bahasa sekarangnya apa? Pinggir kali. Fellowshipnya di pinggir kali saudara. Dari situ cikal bakal gereja di Eropa. Jangan main-main sama Tuhan. Saya bilang jangan main-main sama Tuhan karena Tuhan tidak main-main sama saudara. Amin saudara. Tuhan tidak akan permainkan saudara-saudara yang serius memberi hidup kepada Tuhan. Ayo GBI Lipo Cikarang. Saudara yang berkata ya aku mau. Silahkan Tuhan. Silahkan dengan kebebasanmu Tuhan. Silahkan Tuhan bisa pakai hidup saya. Angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Bapak Surgawi, engkau melihat setiap orang dari baris depan ke belakang. Bahkan yang ada di sayap kanan ini Tuhan. Mereka yang menerima pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kami tidak sedang berdiri di pinggir sungai atau di pinggir kali. Hari ini kami berdiri di rumah Tuhan yang luar biasa bagus ini. Dengan fasilitas. Ruang ibadah yang nyaman. Tapi di tempat inilah kami bersekutu. Dan engkau oleh caramu yang misteri. Mengirim hambamu ini. Untuk datang menyampaikan firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Bapa Surgawi. Aku mendoakan jemaat yang mengangkat tangan ini. Kalau pernah terjadi dulu 2000 tahun yang lalu. Di pinggir sungai kota Filipi itu. Biar itu terjadi lagi hari ini. Kau menjumpai pria-pria dan wanita-wanita
di ruangan ini Tuhan, yang menyambut kebenaran firman Allah. Nah, aku berdoa, Bapa, silahkan Engkau memulai pekerjaan-Mu atas kehidupan mereka. Engkau bisa mengawali karya-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, bahkan belum pernah timbul di hati kami, Bapa, Engkau mengerjakan. Sehingga amanat agung bisa kami tuntaskan dalam masa hidup kami untuk saat seperti ini. Tuhan, kami tidak mau main-main dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan pun tidak main-main dengan kami. Engkau Allah yang menerima persembahan yang hidup itu, dan sungguh-sungguh ingin bersinergi dengan kami, menjadi partner kerja kami. Karena itu Tuhan, lakukanlah dengan cara-Mu yang luar biasa. Setiap orang yang mengangkat tangan, sehingga mereka masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan, untuk memulai perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Pakai Tuhan dengan ledakan-ledakan yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memateraikan permohonan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.